السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan tafsir surah Al-Ma'arij dari kitab Tafsir Al-Quranil Azim lil Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Al-Faqih Ismail ibn Umar ibn Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca firman Allah Ta'ala, fasbir sabran jamila, dan bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesabaran yang indah. Ya, innahum yarawnahu ba'ida, sesungguhnya mereka orang-orang kafir menganggap hari kiamat itu masih sangat jauh atau tidak mungkin terjadi menurut mereka. Wa narahu qariba, adapun kita orang-orang yang beriman itu menganggap dan meyakini bahwasanya hari kiamat sudah sangat dekat. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menerangkan bagaimana itu hari kiamat dan bagaimana itu neraka jahanam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-8 dalam surah Al-Ma'arij, Yauma takunu as-samaa'u kalmuhl. Hari kiamat itu adalah sebuah hari di mana langit ketika itu seperti muhl, seperti minyak yang mendidih, atau ada yang menerjemahkan seperti perak yang meleleh. Wa takunul jibalu kal'ihn, dan ketika itu gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan. Wala yas'alu hamimun hamima, ketika itu saudara-saudara kandung, saudara dekat, teman-teman dekat tidak akan bertanya kepada yang lainnya. Yubassarunahum, padahal mereka melihat saudaranya, temannya tersebut dalam keadaan menderita. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bi banihi, ketika itu orang-orang kafir yang jahat, yang penuh dengan dosa, mereka mengangan-angankan, duhai seandainya bisa menebus diri-diri mereka dari azab yang begitu pedih ketika itu, bibanihi, dengan anak-anak mereka. Mereka ingin tebus diri mereka dengan menggunakan keturunan mereka. Wa sahibatihi wa akhi, bahkan istri-istrinya, saudara-saudaranya, wa fasilatihi allati tuwi, dan juga kerabat-kerabatnya yang biasa melindunginya.
wa man fil ardi jami'an thumma yunjih, bahkan dia rela untuk menebus dirinya kalaulah bisa dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini untuk supaya dia selamat. Kalla, tidak demikian. Tidak bisa ditebus. Ya, orang-orang kafir tersebut tidak bisa ditebus dan tidak bisa menebus dirinya dari azab yang begitu pedih. Innaha lagha, sesungguhnya neraka jahanam apinya itu begitu dahsyat menyala-nyala. Nazza'atan lisyawa, akan memberanguskan dan menghilangkan yaitu kulit-kulit manusia. Tad'u man adbara wa tawalla, di mana neraka jahanam tersebut akan memanggil orang-orang yang dulu di dunia lari dari agama, berpaling dari agama. Wa jama'a fa'u'a, dan justru mereka lebih mengumpulkan harta dan menumpuk-numpuk harta tersebut. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini, al-'adzabu waqi'un bil kafirin, menekankan bahwasanya azab, siksa neraka jahanam itu pasti akan menimpa orang-orang kafir, pasti akan dirasakan oleh orang-orang kafir. Yauma takunus samaa'u kal muhl, dimulai dari semenjak hari kiamat, yaitu hari ketika itu langit itu meleleh bagaikan perak yang meleleh atau bagaikan minyak yang sedang mendidih. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Atha wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa Sudi wa ghairu wahid. Dan ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Atha, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, As-Sudi, dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf. Kal muhl ay kadharadiz zait, seperti didihan daripada minyak, yaitu minyak yang mendidih. Ya, minyak yang mendidih. Wa takunul jibalu kal'ihn, dan ketika itu gunung seperti kapas. Ay kasufil manfush, seperti kapas yang ditiup oleh angin, akan berhamburan ke sana kemari. Demikian dikatakan oleh Qatadah, Mujahid, dan As-Sudi. Wa hadhihi ayat ini ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan ketika itu gunung itu berterbangan bagaikan kapas-kapas yang tertiup oleh angin, akan berterbangan ke sana kemari. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa la yas'alu hamimun hamima, di mana saudara, teman dekat ketika itu tidak akan bertanya kepada saudara atau teman dekat yang lainnya. Yubassarunahum, padahal mereka melihatnya dalam keadaan sengsara. La yas'alul qaribu qaribah, seorang saudara dekat, teman dekat tidak akan bertanya kepada teman dekatnya, kepada saudara dekatnya, an halihi, mengenai keadaannya. Wa huwa yarahu fi aswa'il ahwal, dalam keadaan dia melihat saudaranya di dalam keadaan yang sangat jelek, sangat sengsara. Fatushghiluhu nafsuhu an ghairihi, tetapi dia tersibukkan oleh dirinya dibandingkan mengurusi yang lainnya. Dia sendiri sedang susah, untuk apa mengurusi yang lainnya? Dia sendiri sudah menanggung beban yang sangat luar biasa, maka dia tidak akan memikirkan yang lainnya. Ya'rifu ba'duhum ba'dha, dikatakan oleh Al-Aufi dan dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan ya'rifu ba'duhum ba'dha wa yata'arafuna bainahum, mereka saling tahu satu sama lain, saling mengenal di antara mereka. Thumma yafirru ba'duhum min ba'din ba'da dzalik, tapi kemudian mereka saling lari ketika melihat saudaranya yang sedang tersiksa, akan saling lari untuk lari dari tanggung jawab. Dzalika yaqulullah ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena bagi setiap orang dari kalangan mereka, orang-orang kafir, pada waktu itu memiliki urusan sendiri-sendiri yang menyibukkan mereka. Akan ditampakkan, kita akan ingat. Sekarang mungkin kita di dunia
perbuatan jelek kemarin yang kita lakukan, kita sudah lupa. Apalagi yang sudah bertahun-tahun lamanya. Tetapi nanti pada hari kiamat itu akan ada di hadapan mata kita. Akan kita ingat semuanya. Yang kecilnya, yang besarnya. Dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita akan mengingatnya. Dan akan semakin diperkuat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan hisab kita. Atau semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Wa hadhihi al-ayah al-karimah, ayat yang mulia ini kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat 33, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi, dan takutlah kalian terhadap sebuah hari di mana orang tua tidak bisa dan tidak mau menyelamatkan anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, dan tidak pula anak itu mampu atau mau menyelamatkan orang tuanya. Sudah sendiri-sendiri. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar terjadinya. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat 18, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba, dan ketika orang yang sedang kesusahan, kepayahan, kesulitan pada hari kiamat kemudian memanggil orang yang paling dekat, keluarga yang paling dekat, untuk membantu dia, meringankan beban dia yang begitu berat dia rasakan, tetapi tidak bisa membantu sama sekali, bahkan lari darinya. Walau kana dha qurba, walaupun yang kita panggil adalah kerabat yang paling dekat, teman yang paling dekat, saudara yang paling dekat. Ya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 101, wa idza nufikha fis suri, dan ketika ditiupkan sangkakala, fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun, maka tidak akan ada hubungan nasab di antara mereka dan tidak ada mereka saling bertanya, karena masing-masing lari, masing-masing mengurusi dirinya sendiri. Itulah seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya, tidak mau mengurusi, tidak mau bertanggung jawab, tidak mau membantu, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri-istrinya dan anak-anak keturunannya, lari masing-masing kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka kita harus masing-masing membekali diri kita dengan amal soleh dan saling menasehati karena Allah di dunia ini. Karena nanti ketika yaumul qiyamah di padang mahsyar kita akan sendiri-sendiri. Ya. Itulah saatnya urusanmu, urusanku, urusanku. Tetapi di dunia ini tidak ada perkataan demikian. Terkadang orang kalau dinasehati, sudahlah kamu urusi diri kamu sendiri. Tidak bisa. Selama kita di dunia, kita akan mengurusi orang lain, minimalnya akan menasehatinya. Ya, sehingga tidak bisa. Ya, mumpung di dunia kita saling menasehati karena Allah. Jangan katakan kuburannya sendiri-sendiri. Naam, di kuburan antum sendiri. Hanya amalan-amalan saleh atau amalan yang buruk yang akan menemaninya. Maka mumpung kita masih bersama-sama, saling mengingatkan karena Allah. Kalau saya salah, ingatkan. Kalau ada yang salah, diingatkan, dinasehati. Bukan untuk mencari kesalahan, bukan mendata kesalahan, bukan menjatuhkan kehormatan, bukan. Tetapi untuk meluruskan, memperbaiki dan menasehati karena Allah. Karena kita pun sama. Kalau kita mencari kesalahan orang lain, kita pun punya kesalahan. Kalau kita mendata kesalahan orang lain, Allah pun bisa mendata kesalahan kita dan Allah Maha Tahu. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita dapati saudara kita salah, nasihati dengan cara yang baik.
layaknya kita menasehati diri kita sendiri. Layaknya seperti kalau kita yang salah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu Allah berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bi bani. Pada hari itu orang-orang kafir tadi yang penuh dosa mengandai-andai seandainya bisa menebus diri mereka dengan azab yang begitu pedih ketika itu. Bibanihi, dengan anak-anaknya. Yang dulu dia tinggalkan sholat karena anaknya, yang dulu dia tinggalkan agama karena anaknya, yang dulu dia cari harta haram hanya untuk anaknya. Maka pada hari kiamat anaknya akan dia tumbalkan untuk menyelamatkan dirinya, tapi tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Wa sahibatihi wa akhi, dan juga dia rela korbankan istri dan saudaranya. Istri yang dulu serba dia turuti, ya, yang dulu anti riba, gara-gara godaan istri ngambil riba. Yang dulu tidak pernah menipu dalam jual beli, gara-gara istri jadi menipu dalam jual beli. Demi istri dia lakukan segalanya, haram dia terjang. Tetapi pada hari kiamat tidak ada harganya itu istri, tidak ada harganya itu anak dan saudara. Bahkan dia rela untuk apa? Untuk mengorbankannya sebagai tebusan supaya dia selamat dari azab Allah. Bahkan wa fasilatihi allati tu'wi, bahkan dia rela korbankan ibunya yang dari semenjak dia di rahim dilindungi, dilahirkan, disusui, diurus sampai besar, dilindungi. Orang yang paling berjasa kepada kita, ya, itu pun rela untuk dikorbankan untuk menyelamatkan dirinya. Tidak urus siapapun itu. Itulah keadaan orang-orang yang penuh dosa, mengandai-andai pada hari kiamat. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunjih, bahkan dia rela untuk mengorbankan seluruh manusia sebagai tebusan menyelamatkan dirinya. Kalla, tetapi tidak demikian. Tidak akan bisa, angan-angannya kosong, ya. La yuqbal minhu fida'un walau ja'a bi ahli al-ardi bi'azzi ma yajiduhu min al-mali walau bi mil'il ardi dhahaba. Tidak akan diterima tebusan-tebusan pada hari itu, walaupun dia menebus dengan seluruh penduduk bumi, walaupun dia ingin menebus dirinya dengan apa yang dia dapati dari harta yang begitu berharga sepenuh bumi berupa emas, ya. Aw min waladihi alladhi kana fid dunya hasyashata kabihi, dan dia rela untuk mengorbankan anaknya untuk menebus dirinya dari azab Allah. Yang dulu di dunia anak tersebut adalah buah hatinya, kesayangannya. Yawaddu yaumal qiyamah idza ra'al ahwal, padahal ketika itu dia berharap-harap pada hari kiamat, mengangan-angan pada hari kiamat, itu baru melihat ahwal, baru melihat kengerian, belum merasakan azab di dalam neraka jahanam, karena mereka baru di padang mahsyar. Ayam tadiya min azabillahi bih wala yuqbalu minhu, dia mengangan-angankan untuk menebus dirinya dari azab Allah yang sudah dia lihat di hadapan matanya, tetapi tidak diterima, ya, tebusan-tebusan kalaulah bisa, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, berkata Mujahid dan As-Sudi, fasilatihi, ditafsirkan oleh Mujahid dan Sudi, fasilatihi yaitu qabilatihi wa ashiratihi, qabilahnya dan keluarganya. Adapun ditafsirkan oleh Ikrimah, faqduhu alladhi huwa minhum, yaitu keluarga yang paling inti, atau qabilah, suku yang paling inti, pembesar-pembesarnya yang sangat dekat hubungannya dengan dia. Dan berkata Al-Ashhab dari Malik, fasilatihi ay ummahu, fasilatihi yaitu ibunya, dia rela akan korbankan ibunya untuk menyelamatkan dirinya. Itulah wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Terkadang manusia demikian. Allah gambarkan dengan orang-orang yang dia cintai, dengan harta-harta yang dia cintai, bahkan dia rela korbankan, ya, untuk menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah terlambat dan tidak bisa. Wa qauluhu ta'ala innaha lagha, sesungguhnya neraka jahanam, api tersebut benar-benar lagha, benar-benar api yang sangat dahsyat. Yasifun nar wa shiddata harriha. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati neraka jahanam dan dahsyat dari panasnya tersebut. Saking panasnya api neraka jahanam, nazza'atan lisyawa. Itu akan nazza'ah. Nazza'ah itu kalimat yang biasa digunakan untuk mencabut, menghilangkan, ya. Jadi nazza'atan lisyawa, api tersebut akan memberangus dan membinasakan, menghilangkan, ya, kulit-kulit daripada kepala kita. Na'udzubillah min dzalik, kepala-kepala orang-orang kafir tentunya. Jangan sampai kita demikian. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid jildatur ra's, yaitu kulit-kulit kepala. Adapun yang ditafsirkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas, nazza'atan lisyawa al-julud wal ham, yaitu kulit dan kepalanya, memberanguskan kulit dan kepalanya sekalian diberangus. Qala Mujahid, berkata Mujahid, madunal 'azam minal lahm, yaitu akan memberanguskan segala sesuatu selain tulang. Qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, api neraka jahanam tersebut akan memberangus lil 'asab wal 'aqab, otot dan urat. Qala Abu Saleh menafsirkan nazza'atan lisyawa, yakni atraf al-yadaini war rijlaini, akan membakar, memberangus ujung tangan dan ujung kedua kaki. Wa qala aidan, dan beliau mengatakan lahmas saqain, akan memberangus dan menghabiskan daging yang membungkus daripada betis-betisnya. Qala Al-Hasan Al-Basri wa Thabit Al-Bunani, berkata Al-Hasan Al-Basri dan Thabit Al-Bunani, nazza'atan lisyawa ay makarim wajhi, ya, api tersebut akan memberangus wajahnya yang selama ini dia banggakan. Karena bagian tubuh yang paling dihormati, yang paling kita sayangi adalah wajah. Yang paling kita sayangi. Qala Al-Hasan aydan tuhariku kulla syai'in fihi wa yabqa fuaduhu yasihu. Al-Hasan Al-Basri menafsirkan bahwasanya api neraka tersebut akan membakar segala sesuatu dari tubuhnya sampai tidak tersisa apapun kecuali hatinya, dan hatinya akan berteriak kesakitan. Qala Qatadah mengatakan nazza'atan lisyawa ay nazza'atan lihamatihi wa makarimi wajhihi wa khalqihi aw atrafihi, yaitu akan memberangus, ya, kepalanya, wajahnya, tubuhnya, dan semua ujung-ujung daripada bagian tubuhnya. Qala Dhahak, berkata Dhahak, tubri lahma wal jild anil 'azam hatta la tatruka minhu syai'a, yaitu api tersebut akan melepaskan daging dan kulit dari tulang sampai tidak tersisa darinya sesuatu pun kecuali tulang-tulang tersebut. Ya, dan kita pahami, demikianlah api neraka itu ada yang sangat panas dan ada yang sangat dingin. Ya, neraka itu ada neraka panas dan ada neraka dingin. Panas yang sangat teramat sangat panas, dan dingin yang sangat teramat dingin. Sehingga kata Ibnu Abbas, dinginnya tersebut akan mengeringkan kulit dan daging sampai mengelupaskan daging tersebut dari tulang-tulangnya. Na'udzubillah min dzalik. Qala Ibnu Zaid asy-syawa al-arab al-'idham. Al-arab al-'idham. Syawa secara bahasa Arab itu adalah tulang rangka. Wa quluhu nazza'ah qala taqta'u 'idhamahum thumma tubaddal juluduhum wa yujaddadu khalquhum. Sehingga nazza'ah, kalimat nazza'ah itu artinya akan memotong tulang belulang orang tersebut, kemudian akan diganti
kulit, daging dan tulang-tulang yang baru untuk menambah siksa azab yang sangat pedih bagi orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala ayat berikutnya, tad'u man adbara wa tawalla. Neraka jahanam tersebut akan memanggil orang-orang yang dulu ketika di dunia lari dari agama, berpaling dari agama, wa jama'a fa'au'a, dan justru memilih untuk mengumpulkan harta dan menumpuk-numpuknya. Ay tad'un naru ilaiha abna'aha alladina khalaqahumullahu laha, yaitu neraka jahanam akan memanggil mereka, memanggil penghuni-penghuninya, calon-calon penghuninya yang Allah memang ciptakan mereka untuk menghuni neraka jahanam. Wa qaddara lahum annahum fid darid dunya ya'maluna 'amalaha, dan Allah takdirkan mereka ketika di dunia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fatad'uuhum yaumal qiyamah, maka neraka tersebut akan memanggil mereka dengan nama-nama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan ketika Allah menakdirkan, maka harus yang terfikir di dalam benak kita maratib al-takdir, itu tingkatan-tingkatan takdir. Sehingga jangan memahami takdir itu seperti boneka yang digerakkan. Tidak demikian. Ya. Artinya ketika Allah menakdirkan, Allah Maha tahu. Ya, makna takdirnya tersebut Allah Maha mengetahui. Bahkan sebelum kita diciptakan, Allah sudah tahu bagaimana nanti kalau kita hidup akan beramal apa, dan nanti kalau mati akan masuk surga atau neraka, Allah sudah Maha tahu. Ya, yaitu ilmu Allah mengetahui yang telah lalu, yang sekarang, yang akan datang, dan apa yang tidak terjadi, kalaulah terjadi bagaimana terjadinya. Itulah ilmu Allah. Sehingga ketika takdir Allah, berarti Allah Maha berilmu. Kemudian setelah itu Allah tulis, ya, di Lauhul Mahfuz yang terjaga, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pena yang Allah ciptakan. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam, tsumma uktub, ya, tsumma qala uktub. Pertama kali makhluk yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah tulislah, kemudian Allah perintahkan kepada pena tersebut, uktub. Ya. Tulislah apa yang terjadi di alam raya ini dari awal sampai akhir, sampai hari kiamat. Allah tulis, karena Allah Maha berilmu. Sampai dalam riwayat Abu Daud, ya, la tasku waraqatu min syajariha illa bi ilmillah, illa bi qadarillah. Tidaklah daun yang gugur dari ranting kecuali sudah tidak lepas dari takdir Allah. Allah Maha tahu dan Allah sudah tulis itu. Bahwasanya berapa ranting daun-daun yang akan gugur dari rantingnya sudah tertulis oleh penanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dikatakan takdir, kita juga harus yakin itu adalah masyiah Allah, kehendak Allah. Ketika dikatakan takdir, berarti itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Jadi Allah Maha mengilmui, Allah lah yang mencatatnya dengan memerintahkan pena yang Allah ciptakan, makhluk pertama kali yang Allah ciptakan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha berkehendak, dan kehendaknya lah yang terjadi. Dan kemudian Allah lah yang menciptakan kehendaknya itu terjadi. Itulah maratib takdir, tingkatan-tingkatan takdir. Ilmu, kitabah, penulisan, kemudian kehendak Allah, kemudian penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ditakdirkan tersebut. Itulah tingkatan. Sehingga dari situ kita mengetahui bahwasanya takdir itu bukan seperti yang dipahami oleh Jabariyah yang memahami takdir seperti kita itu adalah boneka yang digerakkan oleh penggeraknya, atau seperti wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Tidak demikian, ikhwan fillah azakumullah. Bahkan Allah berikan kepada kita masyiah, kehendak, kemampuan, tetapi kehendak dan kemampuan Allah, kehendak dan kemampuan kita tidak lepas dari ilmunya Allah, tidak lepas dari apa yang Allah tulis, tidak lepas dari kehendak Allah, tidak lepas dari apa yang Allah ciptakan. Itulah maha sempurnanya Allah. Kalau masih bingung, karena kita manusia, wajar bingung. Ya, intinya takdir adalah demikian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah takdirkan demikian. Allah tidak mendolimi penduduk-penduduk neraka tadi.
Karena sebelum mereka diciptakan Allah sudah tahu. Dan Allah tulis. Fulan diciptakan. Ya, demikian sampai rizkinya, amalannya, perkataannya terus sampai mati akan masuk surga atau neraka sudah ditulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Lembaran-lembaran yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditulis. Jauh sebelum langit dan bumi itu diciptakan, 50.000 tahun sebelumnya. Ya. Dan hikmahnya supaya kita likaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kita kalau luput dari sesuatu kita enggak putus asa. Dan jangan gembira berlebihan terhadap apa yang kita gapai. Kita usaha bangkrut, qadarullah, karena sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kita kaya enggak bangga, karena sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Sudah Allah tahu dan Allah tentukan dan Allah yang berkehendak dan Allah jadikan kehendaknya. Sehingga kita tidak putus asa dan tidak apa? Tidak berlebih-lebihan. Tidak bergembira berlebih-lebihan. Karena kita beriman dengan takdir Allah. Itulah buah dari takdir. Kita ilmui takdir Allah adalah Allah Maha berilmu. Allah menuliskan apa yang Allah ilmui tadi. Kemudian Allah yang Maha berkehendak dan Allah yang menjadikan dan menciptakannya. Ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kita tidak putus asa terhadap apa yang kita luput darinya. Dan tidak sombong dari apa yang kita dapatkan. Karena semua itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tidak mendolimi siapapun. Seorang masuk neraka karena memang dia amalannya ya memang ingin masuk neraka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika hati seseorang itu memang condong untuk sesat, Allah sesatkan dia. Kalau memang condongnya maksiat, Allah biarkan dia bermaksiat. Ya. Tapi kalau dia benar-benar walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Tapi kalau dia benar-benar ingin petunjuk, ikhlas, ingin baik, ingin saleh, Allah pun berikan jalannya. Zadahum huda, Allah tambahkan petunjuk, wa atahum taqwahum, dan Allah datangkan kepada mereka ketakwaannya. Allah berikan ketakwaannya. Asalkan kita jujur, ikhlas dan bersungguh-sungguh di dalam mencari petunjuk tersebut, kebenaran tersebut. Kita kembali kepada kitab ketika Allah sudah menakdirkan semua itu. Fatad'uuhum yaumal qiyamah, maka neraka itu akan memanggil pada hari kiamat, memanggil penduduk neraka dengan nama-nama mereka dipanggil. Bilisanin talqin dzaliqin, dengan lisan yang fasih yang jelas, ucapannya fasih jelas neraka tersebut memanggilnya. Summa taltaqituhum min baini ahli al-mahsyar kama yaltaqitu at-tayrul hub. Kemudian akan dijatuhkan ya dari seluruh penduduk mahsyar tadi, yang penduduk neraka itu akan dijatuhkan seperti burung itu menjatuhkan biji-bijian. Ya, disambar, jatuhkan. Sambar, jatuhkan seperti burung menyambar biji dan menjatuhkannya. Wa dzalika annahum kama qala ta'ala, dan bahwasanya mereka itu seperti firman Allah Ta'ala, kanu mimman adbara wa tawalla, yaitu mereka, kenapa mereka masuk neraka jahanam? Karena mereka itu termasuk orang-orang yang adbar, lari dari agama, tawalla, berpaling dari agama. Ai kadzdzaba biqalbi. Adbara, lari itu dari agama, dia mendustakan dengan hatinya. Wa tawalla, berpaling, yaitu wa tarakal amal bi jawarihi. Dia tidak mau beramal dengan anggota badannya, sudah enggak mau meyakininya dan tidak mau beramal, sudah enggak mau nuntut ilmu apalagi ngamalkannya. Ya, maka keadaan yang demikian, naudzubillah min dzalik, ciri-ciri penduduk neraka. Ya, lari dari agama dan tidak mau mengamalkannya. Wa jama'a fa'a'a, dan dia lebih mengumpulkan harta dan menumpuknya. Ai jama'al mala ba'dahu 'ala ba'din fa'aw'ah. Dia kumpulkan harta sebagian atas sebagian yang lain sampai menumpuk. Dia mati rebutan oleh ahli warisnya. Kalau nggak punya ahli waris, ya rebutan, nggak tahu sama siapa. Dia kumpulkan, setelah banyak dia mati, nggak bawa apa-apa ketika mati. Ya. Ai aukahu wa mana'a haqqallah. Dia kumpulkan harta, tetapi dia menahan hak Allah.
Ya. Mana hak Allah minhu minal wajib alaihi, yaitu menahan hak-hak Allah yang wajib atasnya. Fin nafaqat, khususnya nafaqat, wa min ikhrajiz zakah, dan juga mengeluarkan zakat. Karena kewajiban yang paling wajib pada harta kita adalah nafkah. Nafkah bagi diri kita, anak istri kita, orang tua kita, itu paling wajib. Ya. Jangankan kepada anak istri, jangankan kepada orang tua, kepada tetangga saja. Wallahi la yu'min. Ya. May yashba' wa jaruhu ja'i'. Demi Allah tidak beriman seorang yang kenyang tapi tetangganya kelaparan. Itu dikatakan tidak beriman. Padahal kan kita tidak wajib menafkahinya kan. Tetapi kalau kelaparan, kita kenyang, dia bukan orang yang beriman. Artinya apa? Harus dibantu. Apalagi kalau yang kelaparan itu adalah ayah ibu kita. Kitanya manggrong, hartanya, rumahnya besar, mobilnya mewah. Orang tua kelaparan. Mau berobat saja pakai becak. Padahal anaknya mobilnya mewah. Ditelepon mau nganter, nak saya sakit. Duh pak, saya sibuk pak, nanti saja ya. Sampai malam, sampai pagi, lupa. Padahal kalau partner kerjanya, ya bisnisnya, nelpon, nih ada bisnis. Oh ya, di mana ketemu? Ayo kita ketemu. Dibawa ke rumah makan yang harganya mahal. Tapi orang tuanya minta diantar, nanti ya saya sedang sibuk pak, bu. Nanti lupa, nanti sampai bisa sebulan 2 bulan baru ingat. Itu kan manusia tuh banyak yang seperti itu. Padahal orang tua kangen, telepon, nak gimana kabarnya? Dulu bu, kalau nggak ada penting nggak usah telepon lah. Padahal dulu kecil kita itu tanya sama bapak ibu kita itu, sabar mereka jawab. Pak ini apa pak? Bu ini apa bu? Padahal perkara-perkara yang remeh padahal. Tetapi giliran kita besar, lupa. Ya Allahul musta'an. Ya. Nafkah ikhwan fillah azakumullah, enggak layak kalau seorang dia kaya raya tetapi bapak ibunya kelaparan, bapak ibunya kesusahan, mobilnya banyak, bapak ibunya enggak bisa diantar. Allahul musta'an. Ya, padahal untuk rekan kerjanya, untuk bosnya, apapun dia antar, apapun dia sediakan. Jangan sampai kita demikian. Demikian pula tidak layak pula kalau kita melalaikan anak istri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i ithma ay yudayya bima ya'ul." Cukuplah seorang itu teranggap jelek, teranggap enggak baik kalau dia menyia-nyiakan anak istrinya. Tidak dikasih nafkah, enggak dikasih pakaian yang baik. Ya, dikatakan para ulama yang namanya zuhud, taruhlah zuhud ya, dia zuhud. Itu bukan khumul. Ya. Walaysa zuhudu khumula, walakin kun amiran kadzaka zuhadi. Nah, dalam salah satu bait syair, bukanlah zuhud itu khumul. Khumul itu kumel. Khumul itu kumel. Jadi zuhud itu bukan kumel. Jadi kalau ada orang kumel, pakaiannya nggak dicuci, ini zuhud sekali. Bukan itu. Tapi yang namanya zuhud, kun amiran, jadilah seperti amir. Pakaiannya rapi, bagus, pakai minyak wangi. Itulah zuhud. Rasulullah azhadun nas, orang yang paling zuhud, paling ibadahnya luar biasa. Minyak wanginya paling mahal. Ketika masuk masjid, minyak wanginya lah yang mengalahkan seluruh isi masjid. Dan diikuti oleh para sahabat. Ibnu Umar sampai digelari kalau beliau lewat itu seperti toko minyak wangi yang lewat. Artinya ikhwan fillah azakumullah, ya, jangan beralasan kita zuhud, kita sederhana, jangan berlebih-lebihan, kemudian justru tidak mencerminkan apa yang Allah berikan kepadanya.
Allah berikan kepadanya kekayaan untuk nafkah diri dia dan anak istri dia, jangan dia simpan, jangan dia genggam ibaratnya. Kita mampu berikan untuk anak istri kita pakaian yang layak, yang ma'ruf, yang baik, yang menutup aurat, yang sempurna. Kita pakaikan diri kita pakaian yang baik, karena Allah suka jika kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu nampak pada penampilan kita. Begitu ya. Bukan untuk mewah-mewahan pula, tetapi semampunya kita. Kita mampu demikian, itulah yang kita pakai. Tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan. Waqad warada fil hadits la tu'i fayu'iyallahu 'alaik. Janganlah engkau menumpuk-numpuk harta, nanti Allah akan menumpuk-numpukkan tanggung jawab atasmu. Ya, artinya numpuk-numpuk yang numpuk, pokoknya numpukin aja. Enggak ada tujuan. Beda kalau dia nabung pengen haji, nabung pengen punya rumah karena memang wajib kita ya memiliki rumah untuk keluarga kita. Itu sesuatu yang wajar. Saya nabung. Untuk apa? Untuk supaya bangun rumah. Saya nabung supaya pengen haji. Pengen menghajikan orang tua misalnya. Itu enggak apa-apa. Tetapi kalau hanya ngumpulin, numpuk supaya apa? Supaya disebut kaya. Inilah yang tercela. Enggak ada tujuannya. Pengennya kaya, tetapi tidak ada tujuan yang baiknya. Tidak demikian wahai kaum muslimin. Fadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Wa qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Hasan al-Basri, ya ibn Adam, sami'ta wa'id Allah thumma aw'aita ad-dunya. Wahai anak Adam, engkau mendengar ancaman Allah tetapi engkau malah kumpulkan dunia, yaitu ancaman akan mati, ada azab kubur, ada hari kiamat, ada neraka jahanam, diingatkan malah dia tumpuk-tumpuk dunia. Apakah demikian? Qala Qatadah fi qalihi wa jama'a fa'u'a. Berkata Qatadah ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala wa jama'a fa'u'a, qala kana jamu'an qamuman lil khabith, yaitu orang yang dia mengumpulkan harta dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan keji. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan memiliki tabiat halu'a. Ya, suka keluh kesah, suka enggak bersyukur, suka putus asa. Itu manusia diciptakan demikian keadaannya. Ya. Idza massahu syarru jazu'a. Apa itu halu'a? Yaitu ketika mendapatkan kejelekan, dia jaza', dia sesali, dia terkaget-kaget, dia tidak terima dan putus asa. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan ketika mendapatkan kebaikan, manu'a, dia bakhil, menahan, tidak mau memberi. Yaqulu ta'ala mukhbiran 'anil insan wa ma huwa majbulun 'alaihi min al-akhlaqid dani'ah. Allah kabarkan di sini mengenai keadaan manusia dan apa yang majbul. Majbul itu seperti jabal yang terpatri, tertancap, menggunung pada diri seseorang. Jadi gunung itu kan seperti pasak ya. Ada yang tinggi ke atas dan ada yang ke bawah. Jadi kuat menancap dan menjulang tinggi. Apa itu? Dari akhlak-akhlak yang rendah, yaitu akhlak halu. Apa itu halu? Ya, idza massahu syarru jazu'a. Akhlak yang jelek ini adalah ketika dia tertimpa kejelekan dia jaza'. Ai idza massahu dzur fazi'a wa jazi'a wa khala'a qalbuh min shiddati ru'b. Kalau dia tertimpa kejelekan, dia merasa kaget,
Kok bisa? Merasa tidak terima. Masa demikian? Ya. Wan khala'a qalbu, seolah-olah hatinya mau lepas. Ya. Itu kan kita rasakan ya kalau kena musibah. Kaget, kenapa dulu? Dan seterusnya. Menyesal. Kalau rugi, kenapa demikian? Begitu menyesal di dalam hati kita. Begitu kaget, kenapa demikian? Ya. Wa aiza yahsul lahu ba'da dzalika khair. Dan juga putus asa, sepertinya enggak mungkin akan ada kebaikan setelah kesusahan ini. Tidak ada optimisme pada diri dia. Ya, kalau sudah terpuruk seolah-olah sudahlah buruk. Kedepannya itu seperti sama semua, buruk semua. Ya. Wa idza massahul khairu manu'a, dan ketika dia mendapatkan kebaikan, tadi susah, dia merasa tidak terima, terkaget-kaget, putus asa, seolah-olah wah tidak ada jalan keluar lagi. Ketika tiba-tiba ada jalan keluar, dia lupa kesusahan yang kemarin. Ya. Ai idza hasalat lahu ni'mah minallahi ta'ala bakhula biha 'ala ghairihi, yaitu ketika terhasilkan kenikmatan dari Allah, dia bakhil sebakhil-bakhilnya dari orang lain. Wa mana haqqallahi ta'ala fiha, dan menahan hak Allah pada harta yang Allah sudah berikan kepada dia. Dalam ayat lain banyak disebutkan ketika Allah berikan kepada seseorang manusia dur, da'ana di janbihi au qa'iman au qa'ida. Ketika dia sedang susah, dia berdoa kepada Allah. Saat berbaring karena lagi sakit, dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah aku. Duduk berdiri, falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'allam yad'una ila dhurrin massah. Ya. Dan ketika sudah sembuh dari sakitnya, sudah bangkit dari kebangkrutannya, sudah mendapatkan jalan keluar dari kesulitannya, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Ini kan hasil kerja keras saya ini, cerdiknya saya ini. Ya, ini kan karena saya berobat, dokternya hebat ini. Lupa. Padahal kemarin minta kepada Allah, merengek, ya Allah, saya minta kaya, sembuhkan aku ya Allah. Tiba-tiba ketika sembuh, lupa dengan doanya. Seolah-olah nggak pernah berdoa kepada Allah. Ini satu kelompok manusia. Ada lagi kelompok lain, ya, yang susah, senang itu kepada selain Allah. Ini lebih parah dari yang pertama. Yang pertama itu keadaan orang musyrikin Arab. Lagi senang lupa dia. Lagi senang nyembahnya berhala. Minum khamr, mabok ini dan itu. Nanti susah, datang kepada Allah, berdoa kepada Allah, bergelantungan di kunci Ka'bah, berdoa masuk ke dalam Ka'bah dan berdoa hanya kepada Allah. Itu ketika susah. Orang-orang musyrikin Arab. Ketika keluar dari kesusahan, seolah-olah tidak pernah berdoa kepada Allah. Oh, ini berkat Lata, Uzza, Mana dan seterusnya. Tetapi ada orang yang kalau susah ia kepada selain Allah, kalau senang ia kepada selain Allah. Kalau lagi susah datangnya ke dukun. Mbah, saya lagi bangkrut, Mbah. Ya. Warteg saya kok sepi. Tolong supaya centongnya lebih manjur, Mbah. Akhirnya si Mbah dukun tadi ngargain centong harganya 50 juta. Nih centong nasi. Kalau kamu nyentong nasi ini akan laris. Ya. Ketika laris, datang lagi ke dukun. Inilah keadaannya, ikhwan fillah azakumullah. Susah ke dukun, senang ke dukun. Orang musyrikin Arab dulu senangnya sama berhala, ketika susah berdoa kepada Allah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebenarnya tabiat manusia itu demikian. Ya. Ketika susah baru ingat Allah. Itu pun jelek. Apalagi yang tadi keadaannya susah senang itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat lebih jelek sekali. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Abu Abdurrahman qala haddatsana Musa ibn Ali ibn Rabbah
sami'tu abi yuhaddithu an Abdul Aziz bin Marwan bin al-Hakam qala sami'tu Abu Hurairah yaqul. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih kepada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarru ma fir rajul, akhlak yang paling jelek pada diri seseorang itu ada dua. Akhlak terjelek, terhina pada diri seseorang itu ada dua. Yang pertama syuhun hali'un, kikir medit yang luar biasa kikirnya. Ya, jitit lah pokoknya, luar biasa. Yang kedua jabanun khali'un, penakut yang berlebih-lebihan. Ini adalah orang yang paling hina. Ya. Sudah dia kikir, penakut juga. Takut gak dapat rizki, padahal Allah sudah jamin rizkinya. Soalnya kalau mati rizkinya sudah selesai. Orang kan manusia demikian. Dia mau keluarin untuk sedekah, nanti saya gak dapat rizki lagi nih. Ya, paling berinya 100.000, tapi mikirnya gak bisa tidur berhari-hari, bermalam-malam. Setelah diberikan, dipikirin lagi. Aduh, kenapa saya beri ya? Seharusnya 50.000 saja. Kan 50.000-nya bisa untuk saya belanja lagi. Seolah-olah nggak ada rezeki setelah itu. Pengecut dia. Seolah-olah Allah tidak akan memberi rezeki kalau kita hidup besok. Pengecut sekali dia. Sudah kikirnya ngurek, jitit, ditambah penakutnya juga malu-maluin dia. Enggak boleh seperti ini. Ini mohon maaf nih bahasanya. Karena memang kalimatnya hali' dengan khali' itu kalimat yang bahasa Indonesianya belum ada nih. Jadi perwakilannya tadilah pokoknya. Sudah meditnya jitit luar biasa, penakutnya ya luar biasa, enggak ada tawakalnya. Ya. Seolah-olah masa depannya adalah tabungan. Kalau saya enggak punya tabungan bagaimana nanti besok? Ya. Padahal kalau kita besok masih bernafas, Allah berikan rizki. Pasti Allah berikan rizki. Ya, wong bayi baru lahir menangis saja sudah dapat rizki dari Allah. Masa kita nggak ingat sih masa kecil kita itu? Ya, tanpa usaha, tanpa minta, cuma bisa nangis. Allah berikan rizkinya, melimpah ruah. Ibunya ngasih susu, bapaknya ngasih nafkah. Saudaranya ngasih hadiah, ada pakaian, ada ini, ada itu, rezeki dari Allah SWT. Itu kita baru lahir di dunia ini. Ngomong aja nggak bisa, jalan nggak bisa, cuma bisa nangis. Rezeki dari Allah melimpah ruah. Hari ke-7 diakikoi, bisa nyembelih kambing 2 kalau laki-laki. Ya. Main kesana kemari, simbahnya ngasih uang. Itu kan demikian, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi memang kadang manusia ya syuhnya, kikir pelitnya itu luar biasa. Sudah ditambah kayak gitu, penakutnya, pengecutnya. Ya, jaban di sini adalah tidak ada tawakal pada diri dia. Maka jangan sampai kita memiliki dua sifat ini ya. Ya, karena ini sifat dasar ada pada diri manusia. Ada masing-masing pada saya, antum itu memiliki sifat ini. Kikir dan penakut. Tapi bagaimana supaya jangan sampai kekikiran dan penakut tersebut itu yang menjadi dominan dari tabiat kita. Diperangi, dilawan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Allah taala illal musallin. Ya, kecuali orang-orang yang salat. Ya. Ai al-insan min haitsu huwa muttasifun bi sifatid dzam, yaitu manusia kebanyakan itu disifati dengan sifat seperti tadi itu. Sifat dia berkeluh kesah, sifat tidak bersyukur, sifat kikir, sifat pengecut, penakut, itu sifat manusia. Ya, kita tidak nunjuk siapa-siapa. Kita semuanya memiliki sifat demikian. Kecuali orang-orang yang sholat, yang sholatnya benar,
illa asamahullahu ta'ala wa wafaqahu wa hadahu ilal khair, kecuali orang-orang yang Allah lindungi, yang Allah beri taufik, Allah beri hidayah kepada kebaikan, wa yassara lahu asbaba, dan Allah mudahkan baginya sebab untuk mendapatkan hidayah kebaikan dunia akhirat, yaitu salat. Ya, untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu sebabnya adalah salat. Ya. Sehingga ciri orang yang dapat hidayah, dia sholat. Ciri orang yang baik, dia sholat. Dia mulia atau tidak, sholat. Ya. Bagaimana kalau ada orang sholat kemudian tidak baik? Ya berarti sholatnya pura-pura atau sholatnya tidak sempurna. Karena sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini sangat jelas, ya. Seorang itu tidak bisa berakhlak dengan akhlak yang sempurna, yang baik, kecuali dia dengan sholat. Jangan ada ucapan, "Dang, sholat gak apa, sepenting akhlaknya apik." Sebuah bangsa akan besar itu kalau akhlaknya bagus, bukan agamanya. Itu kan kata profesor itu. Yang ngawur ngomongnya. Katanya manusia mulia bukan karena agamanya, tapi karena akhlaknya. Kemudian dicontohin itu orang Arab tuh, agamanya bagus, tapi kalau akhlaknya nggak bagus, perang terus. Allahul musta'an. Itu ngawur sekali itu orang. Ngawur luar biasa. Ya mohon maaf, usianya sudah di atas kita, tapi ngomongnya seperti itu. Gak boleh demikian, oleh kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Mulianya seseorang itu dari agama. Mulianya seseorang itu dari sholatnya, dari amal solehnya. Ya. Walaupun dia suka nyumbang uang jutaan dolar, tetapi dia kafir, la yanfa', gak bermanfaat di akhirat. Di dunia pun, kalau kita perhatikan orang-orang kafir ketika nyumbang, tidak seperti orang yang beriman. Orang yang beriman, nyumbangnya itu ikhlas karena Allah. Sehingga kadang dibawa langsung, taruhlah diumumkan itu untuk menyemangati yang lainnya. Coba kalau orang-orang kafir ingin nyumbang, apa? Bawanya wartawan, dipoto di kamera, diumumkan. Supaya akan disebut seorang yang dermawan. Ada kisah Rasulullah SAW bersama dengan yaitu Hatim At-Ta'i. Beliau adalah Nasrani yang sangat terkenal, sangat dermawan. Minta apa saja dikasih. Setiap bertamu disembelihkan onta, domba. Dermawan luar biasa, membantu orang miskin. Kurang apa coba? Tetapi kemudian Rasulullah memperingatkan, kurang lebih diceritakan dalam kitab-kitab sirah, engkau tidak akan mulia kecuali dengan masuk Islam. Kemuliaanmu itu, kedermawananmu itu tidak akan bermanfaat kecuali kalau masuk Islam. Apa yang menghalangimu masuk Islam? Untuk mengatakan la ilaha illallah. Yang ketika itu Hatim ini sampai kabur ke Syam. Ya. Dan sampai ke Syam, saudarinya ditinggal. Setelah ditinggal, ditangkap jadi tawanan Rasul, kemudian minta dibebaskan. Demikian Rasulullah bebaskan. Maka saudari perempuan ini menjemput saudaranya di Syam. Ya. Akhirnya ketika bertemu dengan Rasulullah ingat, karena suku Tai ini adalah suku yang sangat terkenal dermawan. Ya. Apa yang menghalangimu untuk mengatakan la ilaha illallah? Untuk apa kedermawananmu, kebaikanmu? Ya. Apakah untuk manusia? Kalau memang karena Allah, katakanlah la ilaha illallah. Itu akan bermanfaat semua sedekahmu. Qadarullah, ayahnya yang sangat dermawan tidak mau masuk Islam. Alhamdulillah anaknya masuk Islam. Dengan itu beliau jadi sahabat yang mulia. Ayahnya cuma dapat nama orang dermawan. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, demikianlah. Sehingga kemuliaan itu ya dengan agama, dengan Islam, dengan syariat. Kalau kekurangan, manusia kita punya kekurangan. Ya. Ini sekedar cerita sebentar ya, kurang 3 menit lagi.
Saya masih ingat ketika tahun 2006. Ya, 2006 itu terjadi gempa di Bantul. Ya, ketika itu kita masih di pesantren. Kemudian dijadikan relawan 3 bulan atau 4 bulan itu untuk relawan gempa. Saya masih ingat ketika gempa terjadi, hitungan sehari 2 hari, bantuan yang datang ke Bantul itu dari siapa? Ada yang bisa menebak? Dari mana? Bantuan biskuit, makanan dari mana? Dari mana? Dari Saudi. Jadi gempa pagi, hari berikutnya itu kiriman bantuan sudah datang. Tapi yang heran setelah 1 minggu, barangnya raib, bantuan tersebut. Setelah datang negeri-negeri kufar dengan bendera-benderanya, ya, ada yang benderanya biru putih, ada yang bintangnya banyak, ada yang ini masang bendera, masang apa. Bantuannya paling seberapa? Saya masih ingat mau dibantu mie instan 1 karton, 1 dus. Tapi syaratnya harus dipoto, di kamera, diwawancara. Ngapain bantu mie 1 dus, saya juga mampu beli. Tapi syaratnya macam-macam. Tetapi subhanallah banyak yang membantu tanpa media, tanpa syarat. Bantu, datang. Subhanallah. Ingat ketika di Aceh tsunami, berapa hari rumah sakitnya langsung berdiri. Bantuan. Bahkan setelah itu dibangun, baru kemarin beberapa tahun yang lalu terakhir bantuan diberi berapa ratus miliar untuk fasilitas umum, pembangunan masjid, rumah dan seterusnya. Walaupun setelah itu ya, setelah dapat uangnya tetap ya nggak boleh Wahabi di sini dan seterusnya. Ya. Uangnya diterima, ajarannya ditolak, baratnya begitu. Tapi demikianlah ikhwan fillah azakumullah, ini menggambarkan saja bagaimana orang-orang yang beriman itu ya terkadang membantu tidak kelihatan. Tetapi insya Allah ya pahala di sisi Allah itu sangat luar biasa. Sampai dikatakan ketika kita membaca biografi Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau itu seorang miliuner, kaya raya. Ya, hartanya sangat banyak sekali. Beliau salurkan harta di semua masjid sampai muridnya, ya, penulis biografi beliau itu mengatakan hampir-hampir semua masjid yang tahun-tahun 90-an atau 80-an ke sana, hampir semua masjid di seluruh dunia itu mendapatkan bantuannya. Dan dibuktikan dengan datanya. Ya, sampai ketika ada satu kisah orang di Bosnia itu dibangunkan masjid sampai dia rela ingin berhaji dan ingin bertemu dengan Syekh bin Baz. Sayangnya sudah meninggal dunia. Nggak pernah ke sana, tapi bantuannya sampai di sana. Termasuk di Indonesia, banyak sekali bantuan itu. Tetapi kadang memang ya demikianlah. Ya, ketika bangun masjid, ya namanya dipampang. Sudah laporan, namanya diganti dengan nama dia sendiri. Banyak kejadian seperti ini. Ini adalah mimba bitakhlid, keumuman, kedermawanan beliau rahimahullahu ta'ala menyalurkan bantuan uang ke seluruh penjuru dunia, khususnya ke masjid-masjid kaum muslimin. Ya. Walaupun tidak terekspos, walaupun tidak di ini dan itu. Tapi demikianlah data dari sekretarisnya, dari muridnya, beliau menyalurkan sekian banyak uang ke masjid-masjid ke penjuru dunia. Hampir-hampir semua masjid sudah tersalurkan bantuan beliau. Ini kan luar biasa. Walaupun di media tidak ada. Itulah bantuan-bantuan demikian ikhwan fillah azakumullah. Hendaknya kita itu menyumbang bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pahalanya adalah di akhirat kelak nanti. Ya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.